Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Keluarga kalian di rumah gimana? Alhamdulillah. Mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya sehingga kalian semua dan saya pribadi bisa hadir di sini walaupun dalam kondisi Covid ini kita masih diberi kesehatan ya. Alhamdulillah, kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari pada pelajaran ini kita berdoa dulu ya. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan dalam segala hal khususnya belajar ini supaya tidak ada masalah. Mari kita baca umul kitab Al-Fatihah. Terima kasih, mudah-mudahan Allah selalu memberi pertolongan kepada kita semua sehingga aktivitas kita bisa berjalan sebagaimana apa yang kita ketahui bersama. Anak-anakku semua, minggu kemarin kita telah ajarkan tentang pergaulan bebas. Pada minggu ini, pada pertemuan ini, insya Allah saya akan memberikan pelajaran kepada kalian yaitu tentang toleransi. Kenal toleransi? Nah, mengapa pada kesempatan ini saya memberikan pelajaran toleransi? Tidak lain tidak bukan tujuannya adalah bagaimana mewujudkan kehidupan umat beragama baik antar agama maupun internal agama terwujud kerukunan kedamaian. Karena kerukunan kedamaian itu adalah syarat mutlak pembangunan bangsa ini. Bangsa yang besar ini, Indonesia ini mudah rapuh manakala kita tidak mau menjaganya. Bagaimana menjaga kita yang majmuk? Ya, kita terdiri dari macam berbagai agama. Ada Islam, ada Kristen, ada Protestan, ada Hindu dan lain sebagainya. Belum sukunya yang berbeda-beda, bahasanya yang berbeda-beda. Kalau kita tidak menjaganya, siapa lagi? Apalagi kita mayoritas, wajib itu punya menjaga. Karena apa? Kalau tidak dijaga, bangsa yang besar ini tambah hancur. Ini peristiwa Tolikara di Irian Jaya. Sejumlah kios dan masjid. Berikut tayangan video detik-detik peristiwa di Tolikara. Dan saudara, sadar dunia meradang atas pembelaan Prancis terhadap karikatur Nabi Muhammad, Presiden Prancis Emmanuel Macron memberikan penjelasan. Dengan konten-kontennya yang anti-religius dan kerap kali menyinggung publik karena melecehkan agama, umat muslim dunia marah karena pernyataan kontroversial Macron yang mengaitkan muslim dengan gerakan separatis setelah insiden pembunuhan seorang guru di Nice yang sempat mempertunjukkan karikatur Nabi Muhammad dan membahasnya bersama murid-murid di kelas kebebasan berekspresi. Umat Islam kian meradang setelah Presiden Macron meminta karikatur Nabi Muhammad dipajang dan diproyeksikan di gedung-gedung pemerintahan sebagai sikap pembelaannya terhadap kebebasan berekspresi. Sebagai negara sekuler, Prancis memang melindungi hak kebebasan warga, termasuk untuk menistakan agama. Dengan demikian, majalah Charlie Hebdo bisa menerbitkan karikatur menghina tokoh atau simbol-simbol agama tanpa takut dituntut ke pengadilan. Namun bagi Muslim, penggambaran Nabi Muhammad memang dilarang dalam Islam. Itu anak-anak sekalian, tadi kalian sudah memirsani tayangan-tayangan tentang perbuatan akibat intoleransi. Apa akibat dari intoleransi tadi? Kerusakan.
Siapa yang mengalami kerugian? Semua pihak, baik yang merusak, yang melakukan intoleransi, maupun pihak lain yang jadi korban. Tidak ada yang beruntung. Apalagi kasus yang tadi ya, di Prancis itu rugi semua itu. Umat Islam di Prancis juga mengalami diskriminasi. Produk Prancis juga mengalami boikot. Sungguh tidak menguntungkan. Nah, anak-anakku sekalian, ini sebuah pelajaran, satu contoh intoleransi membawa kehidupan yang rusak, kerugian. Maka pada kesempatan ini, anak-anak kalian, mari kita pelajari, kalian buat kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, 4 ini ya. Nanti diskusi kalian. Ini kami beri tema kelompok 1 tentang surat apa? Tentang toleransi yang diajarkan dalam surat Al-Kafirun, ya, dalam surat Yunus, ya, dalam surat Al-Kahfi dan lain sebagainya. Kelompok kedua tentang surat Al-Hujurat, ya, yaitu tentang etika bergaul. Tapi bukan mengapa, di sini batasan-batasan toleransi pergaulan yang sama saja ya. Nanti kamu mencari tentang apa sekali ketika terus batasan toleransi menurut surat. Sikapnya dalam antar internal, antar eksternal gitu. Setelah diskusi per kelompok kalian sudah selesai, ya, kami harap setiap kelompok untuk siap-siap memaparkan hasil diskusinya ke depan, ya, untuk memaparkan tentang materi toleransi sesuai dengan tema yang telah ada pada setiap kelompok. Silakan kelompok pertama untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan tentang batas-batas toleransi dalam beragama sesuai dengan Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6, surat Yunus 40-41 dan Al-Kahfi ayat 29. Yang pertama, arti toleransi. Toleransi adalah cara menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, budaya, agama, dan ras yang ada di dunia ini. Toleransi adalah keniscayaan bagi bangsa majemuk dengan berbagai latar belakang suku, agama, dan ras seperti Indonesia. Toleransi tumbuh dengan kesadaran bahwa keanekaragaman suku, agama, ras, dan bahasa terjadi karena sejarah dengan semua faktor yang mempengaruhinya. Juga ada dengan kondisi ruang dan waktunya yang berbeda, termasuk prasangka, keinginan, dan kepentingannya. Batas-batas toleransi yang diajarkan Islam melalui surat Al-Kafirun ayat 1-6 antara lain: 1. Membebaskan orang lain untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. 2. Tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti kepercayaan yang kita anut. 3.
tidak berpegang teguh dengan prinsip yang kita anut. 4. Saling menghormati antar pemeluk agama. 5. Dalam Islam, toleransi dibolehkan dalam hal muamalah saja, tetapi tidak dalam bidang akidah dan ibadah. Batas-batas toleransi yang diajarkan Islam melalui surat Yunus ayat 40-41, antara lain 1. Kebebasan untuk melakukan pekerjaan. 2. Membebaskan orang lain untuk melakukan pekerjaan. 3. Menghadiri undangan mereka asal tidak menentang syariat Islam. 4. Menolong, menghibur, mendoakan sesama manusia yang tertimpa musibah, baik sesama muslim maupun non-muslim. 5. Kita tidak perlu terpengaruh oleh apa yang dikerjakan orang lain. Percaya apa yang kita lakukan selama itu benar dan tidak menentang syariat Islam. 6. Tidak perlu mencampuri urusan orang lain karena ini semua akan ditanggung oleh diri kita sendiri. Batas-batas toleransi yang diajarkan Islam melalui surat Al-Kahfi ayat 29. Kita tidak melakukan kerusakan yang merugikan semua manusia. 2. Berbuat baik antar umat manusia. 3. Mengajak seseorang untuk melakukan kebenaran. 4. Tidak lagi melakukan keburukan. 5. Segera bertaubat sebelum Allah mendatangkan malapetaka. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tak izin bertanya, apa maksud dari menghadiri undangan mereka namun tidak menentang syariat Islam dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rahman. Menghadiri semua yang tidak berkaitan ritual, contoh resepsi pernikahan, kita dan lain-lain. Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian untuk dipaparkan ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang batas pergaulan dalam Islam antara umat beragama dan internal agama menurut Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-13. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Batasannya yaitu dalam ajaran Islam tidak pernah mengenal diskriminasi. Oleh karena itu sesama orang mukmin tidak boleh saling berselisih karena kita bersaudara. Oleh karena itu kita harus berdamai dan bertakwa kepada Allah agar kita mendapat rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wa la talmizu anfusakum wa la tanabasu bil alqab bi'sal ithmul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Batasannya yaitu suatu kaum tidak boleh memperolok kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diperolok lebih baik daripada mereka yang mengolok. Dan janganlah kita saling mencela satu sama lain dan jangan memanggil seseorang dengan gelar-gelar yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Batasannya yaitu kita tidak boleh berprasangka buruk dan jangan kita mencari kesalahan orang lain dan kita tidak boleh memuji satu sama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum.
Innallaha alimun khabir. Dalam ayat ini Allah menjadikan kita berpuasa-puasa dan bersungguh-sungguh agar kita saling mengenal. Apakah ada yang ditanyakan terkait dalam pergaulan dalam Islam, yaitu Quran Surat Hujurat ayat 10 sampai 13? Silakan. Saya ingin bertanya, apa contoh diskriminasi antar umat beragama? Terima kasih. Contoh sikap diskriminasi yaitu seperti minoritas umat muslim yang ada di Prancis, itu umat muslim di sana diintimidasi, diolok-olok, sehingga umat muslim yang di sana itu merasa resah. Ya, seperti itu. Apakah Anda puas dengan jawaban yang kami berikan? Sangat puas, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Bila tidak ada, saya tutup sesi tanya jawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi kalian setiap kelompok sudah memberikan paparan tentang hasil diskusi kalian. Tadi kelompok 1 tentang apa? Toleransi dalam kehidupan beragama sebagaimana yang telah diajarkan dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat berapa? 1 sampai 6. Surat apa lagi? Yunus ayat 41 sampai 42 dan surat Al-Kahfi ayat 29. Apa di dalam yang kamu bisa ambil dari pelajaran surat itu tentang toleransi? Bagaimana? Tentunya kita mengambil ibrah dari ayat itu untuk kita terapkan, yaitu apa? Kita saling menghargai kepercayaan orang lain. Biar mereka melaksanakan agamanya seperti itu urusan mereka. Urusan kita, urusan kita. Kita dalam beragama perbaiki agama kita, tidak usah mempedulikan orang lain. Kalau kita yakin itu benar, ya kita istiqomah. Yang penting kita tetap membiarkan orang lain, jangan mengusik orang lain. Inti dari toleransi sebagaimana diajarkan surat Al-Kafirun dan surat Yunus dan surat Al-Kahfi itu tadi. Paham ya? Ada kesulitan tadi kalian di situ? Tidak ada. Ya, terima kasih. Kelompok 2 tadi kalian mempelajari tentang apa? Surat Al-Hujurat. Al-Hujurat tentang pergaulan yang diatur dalam Islam, ya. Bagaimana bisa hidup berkedampingan, saling menghargai satu sama lain. Karena itu apa? Itu modal kerukunan. Apa yang kalian bisa petik dari surat Al-Hujurat tadi? Jangan mengolok-olok orang lain. Ya, itu salah satu penyakit dalam kehidupan masyarakat, ya. Karena apa? Orang kalau dolok pasti tersinggung. Kalau tersinggung apa? Balik mengolok. Berarti apa intinya? Kalau kita mengolok orang lain sama saja mengolok diri kita sendiri. Kalau mengolok agama orang lain sama saja kita mengolok agama sendiri. Saya simpulkan, bahwa toleransi yang diajarkan Islam, baik Al-Kafirun, Yunus ayat 40 sampai 41, surat Al-Kahfi 29 maupun hadis itulah solusi terhadap kehidupan yang sekarang sering terjadi, ya, intoleransi yang akan merusak. Itu surat yang Allah turunkan tentang toleransi maupun hadis tentang pergaulan, surat Al-Hujurat tentang etika bergaul, itu adalah solusi bagaimana tercipta kerukunan hidup beragama, baik sesama internal sama agama maupun eksternal. Kalau itu terwujud, apa yang terjadi? Kita hidup bisa damai, bisa sejahtera. Kita yang bekerja tidak akan terganggu dengan urusan itu, maka kita hidup nyaman, nikmat. Itu yang bisa diambil hikmah dari apa yang kalian diskusikan sekarang. Itu kesimpulan yang bisa kami tarik. Mari kita amalkan di lingkungan kita, ya, dimanapun berada kalian nanti setelah sekolah hidup otomatis tidak akan sama, ya. Kamu tidak mungkin jaminan hidup dengan orang muslim
Sudah mungkin dunia itu aneka ragam, pasti akan menemukan perbedaan. Tamatkan surat itu. Ya, tahukah kamu batas-batas toleransi yang diajarkan dalam surat Al-Kafirun, dalam surat Yunus 41, 40 sampai 41, batas-batas toleransi yang patut, ya, yang dibenarkan dalam agama, kira-kira seperti apa? Menghormati, kalau misalnya orang lain sering jaga kita itu harus saling menghormati. Terus untuk mencampuri urusan orang. Tahu batasan, cara bertoleransi yang benar sesuai tuntutan Islam, kira-kira gimana? Batas cara-cara bertoleransi yang benar, ya, dalam Islam itu seperti apa? Apa? Yang kelas, yang keras. Cara toleransi yang benar di dalam agama Islam yaitu menghormati antara agama, terus itu apa kayak tidak saling mencela. Tidak saling mencela, membiarkan saja. Yang membiarkan mereka, cara ibadah mereka, kita tidak usah campur, gitu. Karena agama mereka tetap Ya, terima kasih. Ya. Itu kalian intinya sudah memahami apa itu hakikat toleransi, ya. Hakikat toleransi itu membiarkan orang lain beribadah, cara beribadahnya, cara kepercayaannya sesuai keyakinannya. Kita tidak perlu ikut campur. Kita pun harus berkeyakinan, seyakin-yakinnya apa yang kita terima dalam Islam itu yang benar, tidak perlu terpengaruh oleh orang lain, agama lain. Nah, kalau itu sudah terwujud, insya Allah kita akan hidup damai. Terima kasih atas keaktifan kalian dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat pada kalian dan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama mudah-mudahan kalian pulang kondisi aman. Amin. Silakan.